Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang konsep resiko. Nah, apakah teman-teman semua tahu apa itu resiko? Seperti apa sih resiko itu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jika teman-teman semua masih bingung tentang resiko atau masih kurang paham tentang resiko, teman-teman semua bisa melihat video kami selanjutnya. Selamat menonton! Kami dari kelompok 5 beranggotakan oleh Fadila Alusna dengan nomor BP 1811021004, Tessa Sofira dengan nomor BP 1811022028, dan saya sendiri yaitu Andrew Makmur 1811022008. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengetahui nih apa itu risiko. Risiko adalah sesuatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Dan sedangkan karakteristik risiko secara umum ada dua. Yang pertama, risiko adalah sesuatu ketidakpastian atas terjadinya sesuatu peristiwa. Kedua, risiko adalah ketidakpastian yang bila terjadinya akan menimbulkan kerugian. Nah, setelah kita mengetahui apa itu risiko, ini Andrew akan memberitahu apa itu contoh risiko. Contoh risiko ada 4. Yang pertama, kerugian akibat hilangnya barang. Yang kedua, dampak penurunan pendapatan karena penurunan penjualan. Ketiga, kemacetan mesin produksi yang berakibat pada jumlah barang yang diproduksi. Yang keempat, terbakarnya gudang barang yang berisiko terjadinya kerugian. Nah, selanjutnya ini adalah klasifikasi orang dalam menghadapi risiko, yaitu ada terbagi atas 4 jenis. Yang pertama, risk avoider. Risk avoider ini adalah orang yang tidak senang menghadapi risiko dan cenderung menghadapi risiko atau disebut risk free, atau orang yang ingin bebas dari risiko. Yang kedua, risk calculator. Risk calculator ini adalah orang yang berani mengambil keputusan bila risiko itu dampaknya bisa dikalkulasikan atau dihitung berapa tingkat kerugiannya. Yang ketiga, risk taker. Risk taker ini adalah orang yang berani dan spekulatif dalam mengambil keputusan dengan mengukur risiko yang akan ia tanggung secara intuitif. Yang keempat, risk manager. Risk manager ini adalah orang yang berani dan mampu mengambil keputusan dengan menghitung terlebih dahulu tingkat risiko dan ketidakpastiannya dengan mengandalkan intuisinya untuk keuntungan bisnis di masa yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko. Nah, apa aja itu jenis-jenis risiko? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Oke, kita akan membahas yang pertama yaitu jenis-jenis risiko secara umum. Jenis-jenis risiko secara umum itu meliputi 2 jenis risiko, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang mengakibatkan 2 atau lebih kemungkinan kerugian yang menguntungkan dan terjadinya risiko tersebut dapat dicegah. Contohnya, yang pertama itu kerugian akibat kerusakan mesin, kerugian akibat mati listrik, dan kerugian risiko karena kebakaran gedung. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini yaitu risiko yang mengakibatkan 2 atau lebih kemungkinan kerugian yang akan terjadi, seperti bisa menguntungkan atau merugikan. Contohnya, mempunyai barang yang dijual dengan nilai rupiah tetapi dibeli dengan mata uang asing atau dolar Amerika, sehingga bila nilai kurs dolar terhadap rupiah mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada kerugian jika Anda membeli barang tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Contoh yang kedua yaitu membeli mobil tanpa diasuransikan mengandung risiko spekulatif, yaitu bila mengalami musibah maka perusahaan akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis risiko berdasarkan dampak. Nah, jenis risiko berdasarkan dampak ini juga mempunyai 2 jenis risiko, yaitu risiko sistematik dan juga risiko spesifik. Apa itu risiko sistematik? Risiko sistematik yaitu risiko yang mempunyai dampak yang lebih kompleks dibanding risiko murni dan risiko spekulatif karena akan berdampak pada bagian-bagian lain. Contohnya,
Penurunan penjualan akan berdampak pada kerugian, tetapi apabila terjadi dalam waktu yang lama dan tidak dapat dihindari lagi, maka risiko ini akan berdampak multi aspek ke dalam sistem perusahaan seperti aspek keuangan dan lain-lain. Yang kedua yaitu risiko spesifik. Risiko ini mempunyai dampak spesifik atau khusus dan tidak dapat dihindari, akan tetapi bisa diminimalkan tingkat risikonya. Contohnya, berjualan es krim yang bisa mengalami penurunan penjualan pada saat musim hujan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis risiko dalam usaha. Nah, jenis risiko dalam usaha ini ada 6 jenis risiko di dalam usaha. Yang pertama yaitu risiko perusahaan. Apa itu risiko perusahaan? Risiko perusahaan itu risiko yang terjadi pada usaha Anda yang berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan dan nilai perusahaan. Seperti perusahaan Anda yang didemo masyarakat untuk ditutup karena pencemaran, sehingga lokasi usaha Anda dipaksa ditutup pemerintah setempat. Yang kedua itu risiko keuangan. Risiko keuangan ini yaitu risiko yang terjadi dan berdampak pada kerugian di aspek keuangan perusahaan, seperti risiko selisih kurs mata uang. Selanjutnya risiko likuiditas. Apa itu risiko likuiditas? Risiko likuiditas ini terjadi pada saat adanya masalah macetnya tagihan dari pelanggan. Selanjutnya, risiko pemodalan. Risiko pemodalan yaitu risiko yang terjadi akibat kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat modal usaha Anda mengalami penurunan yang signifikan atau rugi besar. Selanjutnya, risiko pasar. Risiko pasar ini terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan, dan munculnya pesaing baru yang besar di pasar produk Anda. Dan yang terakhir yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diinginkan atas tidak sempurnanya penerapan keputusan, perubahan sistem, sumber daya manusia, teknologi, inovasi, proses dan mutu produk. Faktor penyebab timbulnya risiko. Yang pertama, perubahan seperti perubahan lingkungan, sosial dan ekonomi, persaingan, gaya hidup, tren pasar, teknologi, budaya. Yang kedua, kesalahan strategi. Yang ketiga, keputusan yang tidak tepat menimbulkan kejadian di luar rencana. Yang keempat, persiapan yang kurang matang. Cara mengidentifikasi risiko. Yang pertama, metode analisis dari pengalaman dan sejarah. Yang kedua, metode pengamatan dan survei. Yang ketiga, metode acuan. Yang keempat, metode dari para pakar atau pendapat ahli. Cara menghadapi risiko. Yang pertama, perlu dipahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Risiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik atau keberhasilan. Yang kedua, identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Yang ketiga, identifikasi seberapa sering risiko tersebut muncul. Yang keempat, identifikasi seberapa besar dampak dari risiko yang muncul tersebut. Yang kelima, siapkan langkah-langkah mitigasi risiko hanya pada risiko yang dominan atau prioritas. Sekian dan terima kasih video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.